Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi di hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih pemeliharaan Tuhan. Dan terima kasih untuk Tuhan yang senantiasa mengajarkan kepada kami hal-hal surgawi, hal-hal yang Allah senang kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita membaca Injil Lukas pasal 12 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, firman ini merupakan ucapan dari Tuhan Yesus sendiri yang disaksikan oleh Injil Lukas. Tuhan memberikan pengajaran kepada murid-muridnya untuk memilih. Apakah mereka memilih manusia atau memilih Tuhan, memilih takut akan manusia atau memilih takut akan Tuhan. Tuhan Yesus di sini mengarahkan dan mengajarkan pada murid-murid, jangan pernah mereka memilih takut akan manusia. Karena seberapapun hebatnya manusia, dia punya kekuatan, kuasa bahkan menjatuhkan hukuman kepada manusia yang lain, tetaplah kekuatannya dan kekuasaannya itu terbatas. Suatu saat kekuatan dan kekuasaannya akan berakhir. Bisa saja si manusia dengan kekuatan dan kekuasaannya dia memutuskan untuk membunuh sesamanya manusia. Tetapi setelah itu dia tidak sanggup berbuat apa-apa lagi. Sedangkan Tuhan Allah yang kita kenal dalam Kristus, Tuhan itu dikatakan dalam ayat 5, Ia dapat memang membunuh manusia. Dan Tuhan juga punya kuasa untuk melemparkan manusia ke dalam neraka. Jadi artinya bahwa Tuhanlah yang menentukan kehidupan orang di surga atau di neraka. Tuhan yang memutuskan. Sedangkan manusia yang di suatu waktu lalu dia bisa membuat keputusan untuk membunuh manusia yang lain, dia tidak bisa menentukan hidup manusia. Tapi yang lebih menarik lagi adalah Tuhan Allah yang punya kuasa untuk mengambil kembali nyawa seseorang, juga yang punya hak untuk menghukum orang atau menjerat orang atau melempar orang ke neraka. Tapi Tuhan ini adalah Tuhan juga yang berkuasa untuk menghidupkan dan untuk menolong. Karena itu sebetulnya kalau kita baca berlanjut di bawah, dikatakan bahwa Tuhan Allah ini burung pipit yang tidak berharga saja itu dia pelihara. Apalagi kita manusia yang berharga. Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada murid-murid mengenai takut akan Tuhan, pilih jalan Tuhan, jangan karena terdesak oleh kondisi, lalu kita memilih manusia, kita mengikuti keinginan manusia, dan kita meninggalkan Tuhan. Kita lebih takut pada manusia, dan kita tidak takut pada Tuhan. Padahal yang mampu menolong kita adalah Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita main kuis-kuis, saya ingin beri kuis kepada Bapak Ibu satu pertanyaan saja. Bapak Ibu memilih miskin dan hidup bebas, atau memilih hidup mewah, ya, harta berlimpah, tapi tipu-tipu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita memilih Tuhan, maka kita memilih untuk ya nggak apa-apa kita hidup miskin, sederhana, tapi kita menjadi orang bebas. Ketimbang kita menjadi orang kaya, berlimpah harta, tetapi itu hasil tipu-tipu dan kemudian kita dipenjara. Bapak Ibu, marilah kita pilih Tuhan. Jangan khawatir akan hidup kita, karena Tuhan yang punya kuasa di surga dan di dunia ini. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kuatkan kami untuk dalam segala situasi, dalam segala keadaan, untuk memilih Tuhan, untuk takut akan Tuhan, memilih jalan Tuhan yang benar. Supaya Tuhan, kami betul-betul mengandalkan Tuhan,
dan mempertaruhkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Masalah-masalah yang ada pada kami, kekhawatiran-kekhawatiran, kesedihan-kesedihan, kami tahu bahwa di dalam Tuhan kami dapat memperoleh jalan keluar, memperoleh sukacita dan penghiburan, dan Tuhan sanggup menolong kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Suatu saat nanti pastikan